sendirian. Oh, Udah mulai. Sip, Oke. lanjut. Om, sejak kemarin kan ditinggal ya karena COVID gitu. Seperti apa sih kesendirian Om di rumah? Ya, waktu hari pertama almarhumah istri saya meninggal dunia, saya goyang. Saya nggak mau terima telepon, saya nggak mau bicara, saya di kamar aja. Dan 3 hari kemudian, anak saya yang sulung meninggal juga dengan penyakit yang sama, COVID. Terjadi di bulan Juli tahun 2022. Dua. Saya goyang, jujur saya goyang. Saya 3 hari nggak mau terima telepon, tidak mau diajak orang ngomong. Goyang sekali saya. Karena istri saya itu satu-satunya ngerti sama saya loh. Hidup sudah 51 tahun dengan saya. Jadi dia paling tahu apa kelemahan-kelemahan saya, apa yang ini dia tahu. Dia menghibur saya, menyenangkan saya, membuat saya semangat hidup. Gitu. Kemudian saya kehilangan, tapi hanya 3 hari. Lebih 3 hari saya life must go on. Nggak bisa dong. Nggak bisa lebih 3 hari berkabung. Itu artinya menghujat Allah. Semua ini kan titipan. Istri, harta, apapun, anak. Semuanya itu titipan Allah. Nah kalau dia mau ambil, kita mau bilang apa? Kita kayak tukang parkir misalnya. Mobil bagus-bagus yang kita merasa punya kita, tentu diambil yang punyanya. Apa kita mau protes? Jangan dibawa. Nggak bisa. Itu juga. Jadi kita jangan menghujat Allah. Apa yang diberikan Allah pasti yang terbaik. Apa yang diberikan Allah pasti yang terbaik. Nggak akan Tuhan memberikan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Gitu. Jadi kesendirian saya itu, saya lebih banyak kepada Allah, minta saya diberikan kekuatan dan segala macam. Dan ikhlas saya mereka pergi. Ikhlas. Nggak ada saya merasa, oh kok diambil dari saya. Nggak ada. Ikhlas saya. Karena Tuhan mau ambil. Dan mungkin itu yang terbaik buat dia dan terbaik buat saya. Istri saya 3 tahun menderita, cuci darah. Gitu dia, ini berarti penderitaannya di dunia selesai. Gitu. Sorry, saya jadi nangis. Nah, setelah itu untuk memulai hidup baru tanpa... Ya harus loh. Saya udah usia sekian. Saya butuh ada yang ngurus. Ada yang mengerti sama saya gitu. Kalau saya mengadakan anak-anak si perempuan, mereka udah punya keluarga. Nggak mungkin dia ngurus saya. Dan ngurusnya juga kan nggak bisa. Nggak bisa seperti seorang istri mengurus suami. Jadi saya butuh untuk itu. Saya butuh berganti, tapi nggak begitu gampang saya mencari berganti itu. Apakah cocok kan istrinya sama saya? Oh kan? Cocok nggak? Iya benar. Itu kan? Bahwa saya udah terbiasa dengan seorang istri yang sangat mengerti sama saya. Ya, istri saya itu almarhumah. Dia cintanya hanya menuntut supaya dia diperkenankan untuk mencintai saya. Itu. Nah, sekarang saya cari gantinya, ya kan? Ya, menjajakan lah. Tapi, insya Allah, alhamdulillah, saya sudah mendapatkan gantinya. Dan mungkin juga dalam tahun ini saya akan melangsungkan pernikahan saya. Ya. Kebetulan juga calon istri saya juga satu kampung dengan saya, satu kampung di istri saya, orang Palembang. Baik sekali. Dia ikhlas dan tulus. Perkenalannya seperti apa sih? Perkenalannya karena memang udah lama saya. Keluarga saya, keluarga dia juga udah lama. Kita satu kampung ya. Mantan pacar? Nggak pernah kan ini? Kok bisa akhirnya bertemu gitu? Pokoknya nanti aja lah. Jodoh? Oh iya, itu udah urusan Allah. Ya kan? Apa yang membuat Om memutuskan untuk
memulai hidup baru lagi? Ya karena saya harus ada yang mendampingi saya. Teman hidup loh. Teman hidup. Saya udah ya malam-malam sendirian, takutnya kalau masuk angin kan nggak ada yang ngurus. Nggak ada yang ngeroket. Iya kan? Tahu-tahu mati sendiri di kamar. Iya kan? Tapi Om, apakah Om yakin nggak sih bahwa pasangan Om ini mengerti seperti almarhumah istri? Karena Ya kalau Om untuk Anwar kan mengerti seperti almarhumah, saya kira mungkin nggak sampai segitu, ya kan? Itu saya nggak bisa bandingkan. Tapi dia mengerti saya, bisa mengimbangi saya, dan tahu bagaimana apa kelemahan-kelemahan saya, dan dia terima semuanya itu. Ya kan, artinya kan pasangan Om Anwar ini kan orang biasa ya Om, artinya belum pernah menyatu sama Om Anwar gitu. Artinya kalau istri dulu kan merintis dari bawah, dan dia tahu bagaimana sepak terjang Om Anwar di dunia perfilman, di dunia keartisan gitu. Terus orang juga kan dulu kan guyonannya kan, oh kalau ada Anwar Fuady pasti cipika-cipiki gitu kan. Nah, apakah mungkin hal itu hal kecil gitu. Apakah nanti calonnya nanti akan mengerti itu, ataukah sebelumnya Om Anwar sendiri sudah memberitahu ini loh saya seperti ini gitu kan? Ya saya kira mungkin kalau orang lain ya, bukan istri, bukan almarhumah, mungkin nggak bisa terima yang saya pikir. Tapi istri saya itu bilang begitu, almarhumah. Tapi kalau sekarang, kalau dia menginginkan saya tidak cipika-cipiki lagi, saya terima. Ya. Apalagi usia saya kan udah bukan muda lagi. Oh gitu. Iya kan, bukan muda lagi. Saya udah I'm getting old. Ya kan? Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Ya kan? Oke, artinya sudah siap ya Om 100%. Oh iya, saya harus ikuti, dan yang sekarang ini sudah hampir setiap hari kan ketemu saya, jadi udah tahu banget, saya udah tahu, udah ngerti banget sudah, udah ngerti banget, dan dia bijaksana. Om, rasanya itu kembali seperti muda lagi nggak sih? Oh enggak, kalau kembali seperti muda enggak lah. Iya, gimana orang tua mau kembali muda? Ya kan menjelang pernikahan itu ada rasa berbunga-bunga lagi atau apa, atau hanya Ya. sekedar oke menikah hanya untuk Kalau sekarang ini lebih banyaknya tanggung jawab. Kalau lagi muda dulu tanggung jawabnya agak kurang, karena happy dulu yang penting ya. Karena tanggung jawab gimana, nanti bagaimana ngadepin anak-anak saya, Iya. gitu. Ngadepin anak-anak dia, gitu kan. Jadi lebih banyak tanggung jawab. Tapi sejauh ini nggak bermasalah ya Om untuk Nggak ada masalah. anak-anak juga tidak ada. Nggak ada masalah. Hanya sekarang ini tinggal waktunya aja, karena lagi banyak kesibukan saya. Benar nggak sih Om, pernikahan itu akan dilangsungkan pada bulan Oktober ini? Kita lihat, tapi yang jelas dalam tahun ini. Dalam tahun ini kan tinggal berapa bulan lagi nih? Iya. Oktober, dalam tahun November, ini. Desember. Apa Oktober, apa November, apa Desember. Tidak lebih dari tahun 2023. Artinya dulu kan pernah di media Om bilang bahwa di 2022 ini saya belum mau untuk menikah. 2022. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan di 2023 ini saya akan menikah. Nah ternyata di 2023 ini beneran. Iya memang itu juga doa. Itu doa dong. Itu juga doa. Kalau saya harus ada pendamping. Nggak bisa saya sendirian, gimana? Nggak bisa. Siapa yang nasihatin saya? Siapa yang ngurus saya? Ya kan? Nggak bisa. Masa diserahkan ke pembantu, ya nggak mungkin. Anak saya mereka juga udah keluarga. Iya. Masing-masing udah hidup ini. Artinya nanti Om akan bakal tinggal di mana di sini? Gampang lah, rumah saya ada, Banyak. rumah dia ada, ya kan? Bisa seminggu sini, seminggu rumah itu, gampang. Rumahnya ada, gimana? Mungkin bisa cerita. Rumah saya cukup besar, rumah dia banyak, gitu aja.
Mungkin Om bisa cerita sedikit nggak sih Om, konsep pernikahannya tuh seperti apa sih di usia-usia matang seperti ini Om? Konsep pernikahan itu satu aja. Kita dua-duanya sama-sama selalu dekat dengan Allah. Itu aja. Nggak pernah tinggal sholat. Ya kan? Konsep pernikahan mungkin di gedung atau akan besar-besaran atau hanya sekedar akad nikah atau apa Om? Ya kalau berusaha tetap dong. Itu kewajiban. Saya akan terus ya, memperbaiki kehidupan. Yang ada perbaiki lagi. Kerja keras. Nggak ada istilah istilah mundur, lemah. Enggak. Lebih semangat. Harus semangat. Hidup ini harus semangat. Yang membuat kita bisa hidup itu membuat hidup dengan baik, sehat, segebuk. Karena semangat. Kalau nggak punya semangat, ya udah. Rencananya akan menikah di mana Om? Jakarta. Hotel, di gedung, di apa? Belum Dengan tahu, konsep gampang. pernikahan. Kalau soal nikah itu gampang, yang penting pelaksanaannya. Iya. Mungkin nggak perlu besar-besaran, ya kan? Tapi kan Om Anwar banyak teman-temannya, masa nggak ada yang diundang? Ya, kalau mau diturunin kan susah. Teman saya ribuan. Kalau bisa pesta besar-besaran, semua teman saya undang, bisa 20.000 teman saya yang datang. Nah kalau teman 2.000, kalau salaman mati saya dia. Salaman 20.000 orang di acara besar itu bisa mati saya di itu. Gimana? Yang penting doanya aja. Iya itu doanya, kasih tahu. Sama kasih kado. Coba kalau saya 20.000 yang datang, saya salaman kan dari pukul 7 sampai pukul 12 baru selesai. Itu pun kalau saya nggak nyungsep. Okay. Orang tua seluruh salaman sama 20.000 orang. Oke Om, makasih banyak Om.